Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Aisyah. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Kawali. Saya mengajar mata pelajaran Praktikum Akuntansi Keuangan Lembaga Garing Instansi Pemerintahan di kelas 11 AKL 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang evaluasi belanja satuan kerja perangkat daerah. Masalah yang saya ambil untuk video kali ini adalah beberapa siswa mencontek ketika menggunakan paper dan menggunakan Google Form. Alternatif solusi yang saya gunakan adalah menggunakan model pembelajaran program based learning dan menggunakan media pembelajaran Learning Management System Moodle dengan activity quiz. Ingin tahu bagaimana penerapan model pembelajaran Learning Management System Moodle dengan activity quiz? Ayo ikuti pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua. Ya. Masih ingat mata pelajaran apa hari ini? Masih. Mata pelajaran apa? Praktikum akuntansi keuangan Praktikum akuntansi keuangan lembaga garing instansi pemerintahan. Sebelumnya di minggu yang sebelumnya kita sudah belajar. Ya. Materinya apa? mengenai belanja pemerintah daerah. Ya. Mengenai belanja pemerintah daerah. Daerah. Ya. Tahu itu belanja? Tahu? Pernah kalian belanja? Pernah. Kalian pasti sering tiap hari kalian pernah belanja, tapi istilah belanja untuk kalian itu adalah jajan. Ya, itu sama ya. Jajan dengan belanja itu sama. Bedanya ya kalau jajan kalian itu tidak tidak terschedule atau tidak terstruktur, di mana ketika kalian mendapatkan uang dari orang tua, kalian bebas ya membelanjakan atau menjajankan uang yang kalian dapatkan dari orang tua. Tidak, kalian hitung dulu, misalkan dapat uang 10.000, jam sekian kalian harus jajan apa, jam sekian jajan apa, dan seterusnya. Nah, tapi di sini di belanja satuan kerja perangkat daerah ya, ini sudah pasti belanjanya, tidak bisa sembarangan ya. Agendanya maaf ya, sebentar ibu isi dulu agenda kelasnya. Tahu nggak hari ini mau apa? Bagian apa? Satu KD itu beres, ya kita biasanya melaksanakan ulangan per satu KD atau disebutnya dengan ulangan harian. Tapi di sini diganti dengan evaluasi ya. Jadi hari ini kita akan evaluasi tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mengevaluasi hasil pemahaman kalian tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Ayo sebelum kita mulai ulangan, ada yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang materi yang sebelumnya yang sudah dibahas tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Siapa? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang belanja pemerintah daerah. Jadi, belanja pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Saya lagi yang bisa mengungkapkan pendapatnya tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Oh ya, silahkan Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang belanja operasi. Belanja operasi dibagi menjadi dua. Satu, belanja pegawai. Dua, belanja barang. Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa. Dua, belanja pemeliharaan. Tiga, belanja perjalanan dinas. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Di sini saya akan memaparkan tentang belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi yang pertama, pengeluaran untuk perolehan awal aset tetap atau aset tak berwujud. Yang kedua, pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap. Sekian, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Di sini saya akan memaparkan tentang pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu pendekatan beban pembelian atau pengadaan barang dan jasa dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa tersebut dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin. Yang kedua yaitu pendekatan aset pembelian atau pengadaan barang dan jasa dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa tersebut dimaksudkan untuk digunakan dan satu periode anggaran atau sifatnya untuk jaga-jaga. Oke. Ada yang lain lagi? Oh, silakan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang minggu kemarin yang membahas mengenai shopping measurement atau bisa disebut juga dengan pengukuran belanja. Yang pertama ada spending on the central government. Yang kedua tuh ada khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, dan yang terakhir itu ada in the case of public service agencies. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi belanja dan beban SKPD. Yang pertama ada jurnal finansial, yaitu pencatatan berdasarkan basis aktual pada laporan operasional dan neraca. Yang kedua ada jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain? Oh, silakan Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang transaksi belanja dan beban pegawai. 1. Transaksi dan jurnal penerimaan. 2. Transaksi dan jurnal belanja. 3. Transaksi belanja dan beban pegawai. 4. Transaksi dan jurnal belanja. 5. Transaksi belanja dan beban hibah. 6. Transaksi atas transfer. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, banyak
kerja perangkat daerah. Untuk selanjutnya, ingat kita mau apa? Ulangan. Mau evaluasi. Bahasanya diganti ya, yang awalnya di ulangan harian jadi evaluasi. Kita sekarang mau evaluasi, ya. Kita menggunakan mungkin media yang sudah kita gunakan sudah tidak asing buat kita ya, karena ini sudah digunakan baik untuk ulangan harian oleh guru yang lain ataupun PTS dan PAI. Sekarang sudah tidak ada PTS ya, PAS. Ini juga digunakan. Nah, di sini dalam ulangan kali ini Ibu akan menggunakan media pembelajaran Learning Management System dengan Moodle dengan activity quiz. Ya. Sudah bisa laptopnya silahkan dibuka ya sampai tampilan muncul logo SMK. Awas ya, jangan buka YouTube, buka yang lainnya. Ya, Bu. Ya, karena kita mau ulangan. Ya, sebelum kita ulangan, ini ada tata tertib. Ya, kalau biasanya kita ulangan langsung aja ulangan. Nah, ini sekarang agak beda dikit. Ya, yang pertama peserta ulangan membawa gawai masing-masing. Ya, karena di sini disediakan laptop, jadi gawainya tidak usah. Ya, HP-nya silahkan disimpan rapi-rapi. Ya. Yang kedua adalah peserta ulangan membawa alat tulis berupa ballpoint ataupun pensil. Ada? Ada. Silahkan. Peserta ulangan mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh guru nanti ya. Peserta ulangan mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ulangan. Ya. Selanjutnya, setelah ulangan berlangsung, peserta ulangan hanya meninggalkan ruangan dengan izin guru. Ya, awas nanti jangan kalian harus izin dulu, jangan langsung kalian mau ke belakang, jangan langsung keluar. Izin dulu ya. Iya, Bu. Setelah itu, peserta ulangan yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ulangan berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ulangan. Selanjutnya, peserta ulangan berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhir waktu ulangan. Selama ulangan atau evaluasi berlangsung, peserta dilarang, ya, siswa dilarang. Yang pertama adalah menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Awas ya, jangan lirik kanan lirik kiri, tanya kanan tanya kiri, nanyain jawaban dan soalnya jangan. Karena kenapa? Di sini soal yang akan muncul itu diacak. Ya, jadi setiap siswa, setiap komputer itu pasti beda soal yang tampil. Di sini Ibu mengubah soal yang disimpan di LMS ini adalah 30 soal dan yang akan kita gunakan yaitu 10 soal. Jadi nanti soal yang akan muncul itu random atau diacak. Yang kedua adalah bekerja sama dengan siswa yang lain, itu tidak boleh. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal. Ya, jadi kalian harus bekerja sendiri, ya, karena ini evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Ya, jadi jangan memberi ataupun menerima jawaban dari teman yang lain, belum tentu jawaban teman yang lain itu benar. Selanjutnya adalah memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau siswa yang lain, ataupun melihat pekerjaan siswa atau peserta yang lain. Ya, tidak boleh saling tolong kanan tolong kiri. Ya. Selanjutnya, mengganti atau digantikan oleh orang lain, itu tidak boleh. Ya. Selanjutnya, apabila siswa ketahuan mencontek, nah poin ini, apabila siswa ketahuan mencontek, maka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan ulangan. Ya. Selanjutnya, siswa tidak diperbolehkan membuka tab baru. Ya. Di sini, ketika kalian nanti membuka tab yang baru, maka otomatis pekerjaan kalian akan langsung tertutup. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimulai? Bisa.
lihat lagi. Sudah? Sudah. Selanjutnya silakan masukkan akun dan passwordnya masing-masing. Sudah? Sudah. Silakan pilih mapelnya, yaitu Praktikum Keuangan Lembaga Garing Instansi Pemerintahan. Yang warnanya biru. Sudah? Kalau sudah, scroll ke bawah bagian evaluasi. Ada? Ada. Waktunya 30 menit. Silakan bisa dimulai. Kenapa? Apa? Evaluasi nih, bukan ini. Kembali. Praktikum Akuntansi Keuangan Lembaga Garing Instansi Pemerintahan. Bukan yang ini. Kembali ke dashboard. Yang satu lagi dulu. Ya, Tidak. gimana ini Chandra? Sudah ada soalnya? Sudah. Ada masalah? Tidak.
Ada masalah? Bisa ini.
Ageng gua lewat. Ayah. Mantap. Ayah dulu aja. Ayah. Bagaimana sekarang? Kenapa tampilannya jadi keluar? 100 sih. Membuka terbaru ya? Mana ada yang bilang nggak boleh buka terbaru. Ngapain dia tadi? Kok nilainya ini sih Bu? Udah beres kakak. Udah Bu, tapi lumayan jelas gimana nilainya. Pakai review. Tuh, lihat Chandra nilainya 100. Oh, bagi yang lain yang belum beres, silakan dilanjutkan, masih ada waktu 11 menit lagi. Ya, jangan dulu di sini. Ya, jangan dulu sini sambil. Jangan dulu di samping ya. Silakan gunakan waktunya sebaik mungkin. Ya. Silakan baca ulang lagi hasilnya. Ya, baca ulang lagi hasilnya. Baca ulang lagi soalnya. Jadi siapa? Isi. Bisa deh. Terus Masih ada waktu berapa menit lagi? 10 menit lagi. Sudah semuanya atau masih ada yang belum? Nilainya nggak bisa diedit. Ini nilai murni ya, nggak bisa diedit-edit. Sudah semuanya sudah beres? Sudah. Alhamdulillah ya, ulangannya sudah beres. Gimana soalnya, mudah atau tidak? mudah. Coba buat liatin Bu. Ibu lihat. Ibu, caranya mau dilihatin? Mau Bu? Gak apa-apa. Ya udah tuh, kalau nggak boleh mah ya di sini. Ya.
mengerjakan 5 soal, ya sudah keluar jadi tidak bisa login lagi. Nah di sini ya pelajaran buat semuanya, jangan menyudutkan satu orang ya. Ya pelajaran buat semuanya bahwa mencontek adalah baik atau tidak? Tidak. Baik atau tidak? Tidak. Contek itu adalah perilaku yang Tercela. kurang baik. Yang kurang baik ya mungkin kalau menggunakan paper atau menggunakan kertas ya mencontek itu tidak bisa secara langsung, paling hanya teguran oleh guru ya. Tapi kalau kita menggunakan teknologi ya dengan berbagai fitur yang digunakan, nah di sini bisa langsung ya, guru bisa langsung ibukan ya di satu sisi ketika ibu itu memantau di LMS-nya bisa langsung ketahuan juga berarti orang itu sudah finish duluan ya. Karena menggunakan berbagai fitur yang ada di LMS ini dan juga kerugiannya untuk siswa tidak bisa melanjutkan ulangan atau tidak bisa menyelesaikan ulangan. Yang misalkan soal hari ini kita menggunakan 10 soal, baru 5 soal, saya akan 5 soal lagi. Bawa yang 5 soal itu bisa semuanya ya. Ada yang tidak dipahami di soal-soalnya? Ada Bu. Apa? Tentang jurnal SKPD. Jurnal Finansial. Ada berapa jurnal di SKPD? 2. Ya ingat, di SKPD kita sambil mengulas materi soal-soal yang tadi sudah kalian kerjakan ya. Diingat lagi bahwa di SKPD itu ada 2 jurnal yang digunakan. Yang pertama adalah jurnal finansial atau jurnal LO. Yang kedua adalah jurnal anggaran atau laporan realisasi anggaran atau jurnal LO. Untuk formatnya itu sama dengan jurnal umum di perusahaan jasa. Ya. Formatnya sama. Perbedaan yang paling mencolok antara jurnal finansial dengan jurnal LRA atau jurnal LO dengan jurnal LRA adalah ketika jurnal LO semua transaksi dicatat di jurnal LO, baik kasnya yang sudah diterima ataupun kasnya yang belum diterima atau belum dibayar. Ya. Jadi transaksi apapun yang terjadi di SKPD itu di jurnal LO. Tetapi di jurnal LRA hanya satu transaksi kasnya sudah diterima ataupun sudah ketika transaksinya sudah dibayar. Ya. Misalkan ketika ada pendapatan PBB, pendapatan bumi dan bangunan, ketika baru ada surat pemberitahuan itu maka belum di jurnal LRA. Tapi kalau uangnya sudah diterima ya, maka di jurnal LRA sebagai pendapatan. Selanjutnya ketika belanja misalkan ya SKPD misalkan Dinas Pendidikan belanja komputer untuk SMK 1 Kawali ya, misalkan 100 unit komputer. Sudah dikirim barangnya tapi uangnya belum diserahkan atau belum ditransfer ke pihak penjual. Nah, maka di jurnal LRA itu belum dicatat. Tapi ketika uangnya sudah dibayarkan real ya, maka di jurnal sebagai belanja. Dan akun yang digunakan di jurnal LRA itu ada 3. Apa saja? Pendapatan, belanja, dan perubahan saldo. Ingat ya, di jurnal LRA itu hanya ada 3 akun yang digunakan. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah belanja, yang ketiga adalah LRA, perubahan saldo. Ya. Ketika di LO itu beban, pindah ke LRA menjadi belanja. Ya. Di jurnal LO-nya
Perlengkapan benar. Belanja peralatan komputer. Tidak belanja peralatan komputer, tapi beban peralatan komputer atau beban komputer. Nah, beban di LO pindah ke LRA jadi belanja komputer. Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Ada lagi yang susah? Tidak. Masa? Isi. Tadi yang dari soal? Cuman itu doang. Cuma itu doang. Sorry ya, 25 di pinggir gue. Udah dicoba satu soal nih. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah disebut pendapatan, belanja, beban, pembiayaan, pengeluaran. Belanja. Bagus, berarti belanja. Oh, soal yang kedua. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberikan manfaat jangka pendek disebut Belanja operasi. belanja operasional atau belanja pegawai. Belanja operasi. Itu belanja operasi. Kalau belanja pegawai itu kegiatan sehari-hari, kegiatan bulanan atau kegiatan tahunan. Bulan. Belanja pegawai. Bulan. Bulanan, tahunan. Bulan. Bulanan, kenapa bulanan? Kenapa ya, ada yang tahu? Contoh belanja pegawai itu apa? Ya. Pembayaran gaji, pembayaran tunjangan, ya. Tunjangan istri, tunjangan anak. Ya, ada tunjangan suami ya, ada juga tunjangan istri dan anak. Ya, pendidikan anak dan lain sebagainya itu adalah belanja bulanan, di mana pembayarannya per tanggal 1 pada bulan tertentu. Ya. Jadi tidak ada gaji. Baik, ini gajinya bagi PNS ya. Di sini untuk dinas-dinas itu penggajiannya untuk PNS. Ya. Jadi untuk PNS per tanggal 1 itu sudah pasti dibayar, tidak mungkin terlambat. Ya, otomatis. Satu lagi nih, menurut PMK nomor 112 tahun 2012, kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri, barang maupun luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dana pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah adalah definisi dari Belanja pegawai. belanja pegawai. Bukan belanja rutin. Bukan. Bukan belanja langsung. Bukan. Kalau belanja langsung itu seperti apa? Belanja. Belanja secara langsung, Pak. Belanja yang langsung pembayarannya pada saat transaksi. Kalau perjalanan dinas, ada yang tahu perjalanan dinas? Belanja perjalanan dinas? Maka misalkan dari OSIS
dikasih surat tugas, dikasih uang untuk biaya transportasi, untuk biaya makan minum, ya, dan untuk biaya menginap di hotel. Nah, itu adalah belanja perjalanan dinas. Ya, di mana pegawai negeri ya, yang diberikan tugas baik oleh kepala sekolah ataupun yang lain, ya, di mana sesuai dengan peraturan pemerintah, nah, maka ketika melaksanakan tugas tersebut maka akan ada SPPD, surat perintah perjalanan dinasnya, di mana surat perintah perjalanan dinas tersebut tidak dibayar secara percuma-cuma, ya. Maksudnya tidak dibayar, tapi ada ketentuannya. Misalkan contoh dari Kawali ke Bandung, SPPD-nya itu sesuai dengan permennya itu adalah 400.000 per hari. Di luar uang transport dan uang penginapan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Bentar ya, Ibu mau lihat dulu hasilnya. Ini Ibu lagi. Alhamdulillah ya, hampir 80% di atas KKM nilai ini. Alhamdulillah. Bagi yang di bawah KKM, silakan nanti belajar lagi di rumah, baca-baca materinya lagi tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Ya, Bu. Ada yang bisa memberikan kesannya untuk ulangan hari ini? Kesulitannya, terus aplikasi yang digunakannya bagaimana? Ada yang mau mengungkapkan? Salah pegang kakak berdiri atau jangan soal-soal yang keluar sekarang bagaimana? Untuk kesan ulangan hari ini mungkin si komputernya lumayan bagus, kayak di AKL. Tidak pemaaf ya, tidak boleh membanding-bandingkan. Terus untuk ulangan hari ini cukup apa ya? Cukup tahulah sedikit. Udah sih gitu. Soalnya gimana yang keluar yang tadi saya ada? Iya, ada yang susah, ada yang gampang. Cuman yang susah tuh kayak yang jurnal dari S1 gitu. Aplikasinya sangat enak. Gimana? Makasih ya Kak, ada yang lain yang mau mengungkapkan hari ini kita sudah mengevaluasi tentang materi tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Ya,
kita sudah ulangan mengerjakan evaluasinya dengan soal-soal yang sudah diterima dengan hasil yang sudah muncul di laptopnya masing-masing. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Tidak. Mengungkapkan pendapat tentang materi sebelum ditutup. Kesimpulan dari materi tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Tidak ada ini? Tidak. Kenapa? Sudah puyengkah dengan soal-soal yang sudah dikerjakan? Pusing. Ya, untuk hari ini ya kita sudah evaluasi tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Alhamdulillah kalian sudah mendapatkan nilai ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pemahaman masing-masing, dan terima kasih kepada Chandra ya sudah mendapatkan nilai terbaik di kelas kita. Mendapatkan nilai terbaik. Ya, gimana penguatan materi terlebih dahulu? Ya, dimana belanja merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau di SKPD. Ya. Selain dari kemarin kita sudah belajar tentang pendapatan, dan di sini kita akan belajar tentang belanja, di mana belanja itu dipegang oleh bendahara pengeluaran. Ya. Kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran itu diperuntukkan untuk belanja bagi suatu SKPD. Nah, di sini ada salah satunya adalah belanja operasional, di mana belanja operasional itu adalah belanja pegawai. Nah, gaji untuk pegawai ini bagi PNS. Ya, jadi nanti berdoalah kalian nanti tahun 2000 berapa? Ya, kalian sudah keluar dari sekolah ini. Terus kalian sudah bekerja di suatu instansi, apa saja instansinya ya. Terus nanti kalian ikut tes CPNS ataupun sekarang ada tes P3K dan kalian lulus. Amin. Dan ditempatkan. Nah, maka kalian akan menjadi salah satu dari bagian belanja pegawai. Nanti kalian akan digaji oleh pemerintah. Gajinya sesuai dengan golongannya ya. Selanjutnya adalah belanja barang. Nah, ini yang pertama ada belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Untuk belanja barang dan jasa itu adalah belanja untuk kebutuhan operasional SKPD. Ya, misalkan di sini pulpen, penghapus, terus kalau mau belanja jasa itu fotokopi, ya. Selanjutnya adalah belanja pemeliharaan. Misalkan contoh di ruangan ini juga ada AC, terus ada infocus, ada LED. Ya, ketika AC itu ada kerusakan, maka belanja jasa. Selanjutnya adalah belanja pemeliharaan. Selanjutnya adalah belanja perjalanan dinas. Ya, ini belanja perjalanan dinas tadi juga sudah dibahas ya. Ketika kalian sudah menjadi PNS, terus kalian misalkan dinasnya di Ciamis, terus ada rapat ke Jakarta, nah kalian akan dapat SPPD. Nanti akan dapat belanja perjalanan dinas mulai dari biaya untuk transportasi, biaya hotel, biaya makan dan minum, dan juga di luar biaya mamin yang 400
Contohnya itu misalkan 400.000 itu untuk operasional pribadi. Selanjutnya adalah belanja modal. Kalau belanja modal ini adalah untuk aset, ya, baik aset tetap ataupun aset tak berwujud. Ya, tahu kan aset tetap? Contoh aset tetap di dinas apa? Tanah. Apa lagi? Hayo, aset tetap apa? Bangunan. Apa lagi? Mobil. Ya. Ketika misalkan kalian jadi kepala dinas pendidikan, kalian punya inventaris mobil Innova dengan sekian ribu cc, ya, ada ketentuannya. Jadi ketika kepala dinas, kabid, kasubid itu mobilnya beda-beda. Paling rendah itu adalah Avanza. Ya. Selanjutnya adalah pengakuan belanja dan beban. Tadi juga sudah dibahas, ya, pengakuan belanja dan beban. Untuk pengadaan barang dan jasa itu menggunakan pendekatan beban dan pendekatan aset. Bisa nggak cara menjurnal untuk pendapatan beban dan pendekatan aset? Sama ya, seperti yang di akuntansi keuangan. Ya. Ketika misalkan ada sewa dibayar di muka, ya, itu pendekatannya pendekatan beban atau pendekatan aset yang digunakan untuk menjurnalnya. Selanjutnya adalah pengukuran belanja. Kenapa ini jadi pusing ya? Sudah pusing? Ya. Nah, ini yang terakhir adalah pengukuran belanja. Mungkin itu penguatan materi tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Kalau tidak ada, beres-beres dulu. Beres-beres, alat tulis dan lain sebagainya. Awas jangan sampai nyampah, ya. Jangan sampai nyampah, ya, karena ini kelasnya kelas yang lain. Oke. Beres-beres? Enggak. Jangan sudah sampai masukin barang. Kalau sudah itu sudah beres. Sudah Bu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, ya, untuk evaluasi hari ini. Mudah-mudahan dari hasil evaluasi dan hasil nilai yang kalian dapatkan, ya, kalian bisa berintrospeksi diri. Ya. Saya dapat nilai sekian, ya, berarti saya harus giat lagi belajar. Ya, jangan lupa membaca lagi, ya. Jangan hanya membaca itu ketika ingin melaksanakan ulangan atau ingin melaksanakan evaluasi. Ya, tapi setiap besok mau pelajaran ini, baca dulu materinya, ya. Seperti itu. Bagi yang mendapatkan nilai tinggi, nah, jangan berbesar hati terlalu tinggi, ya. Terus belajar, ya. Dan berbagi kepada teman yang lainnya tips-tips atau cara belajar, ya, di rumah. Ya. Jadi sebelum pembelajaran di rumah itu suka ngapain aja, jangan sampai main FF atau main apa.
sebagainya. Ya. Sudah beres semuanya? Sudah. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Iya, Bu. Hati-hati di jalan. Ya. Jangan lupa membaca buku di malam hari. Siap, Bu. Silakan bisa pulang. Terima kasih. Demikian video pembelajaran tentang rencana aksi 4 mengenai evaluasi pembelajaran dengan materi belanja satuan kerja perangkat daerah. Semoga video pembelajaran ini menjadi bahan referensi untuk peserta PPG yang lain dan peserta didik bisa mengambil hikmahnya bahwa mencontek adalah perilaku yang tidak baik dan merugikan. Berikut. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Semoga video ini bisa menjadi bahan penilaian untuk dosen dan guru pamong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.